Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NIM 642000662 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika dengan dosen pengampu yaitu Pak Suryanto Sosrowidikdo, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan program SPSS dalam uji validitas, reliabilitas, dan bersamaan regresi. Di sini saya mengambil judul tentang pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus karyawan PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Judul ini saya ambil dari skripsi yang telah disusun oleh Rizky Nabila Maharani pada Repstory UIN. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Ini saya akan share tentang data yang telah saya masukkan ke Excel. Ini data dari kuesioner yang saya dapat, yaitu respondennya sebanyak 50. Lalu di sini ada X1-nya kompetensi, X2-nya motivasi kerja, dan variabelnya yaitu adalah kinerja. Lalu dengan data di Excel ini, saya akan memasukkan ke program SPSS. Saya akan membuka program SPSS-nya terlebih dahulu. Nanti akan muncul seperti ini pada program SPSS. Lalu kita klik variable view yang berada di bawah. Nah, di variable view ini, di name-nya kita ubah menjadi X1.1 sampai X1.7, karena pertanyaan X1-nya itu sebanyak 7 pertanyaan. Lalu di sini kita tulis total X1, lalu di sini ada variabel X2.1 sampai X2.9, karena pertanyaannya ada 9, lalu total X2. Lalu ini ada variabel Y1 sampai variabel Y9, lalu ada total Y. Ini di sini desimalnya kita harus ubah menjadi 0 semuanya. Lalu values-nya akan kita isi menjadi values-nya apa? Yang pertama yaitu 1, labelnya yaitu sangat tidak setuju atau STS. Lalu yang kedua tidak setuju atau TS. Lalu yang ketiga ini ada netral atau bisa disebut N. Lalu kita add. Lalu 4 di sini setuju atau S. Lalu 5 itu sangat setuju atau SS. Kita add lalu kita klik OK. Untuk memudahkannya semuanya ini kita akan mengcopy saja melalui yang data yang kita sudah buat. Kita copy agar mempercepat pekerjaan. Oke, ini sudah selesai semua. Lalu kita kembali ke data view. Lalu hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita masukkan data yang telah kita buat di Excel tadi. Yang ini kita copy dari pertanyaan kompetensi X1.1. Sampai dengan total variabel Y. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke program SPSS. Lalu di sini kita copy. Kita akan menunggu hasilnya, karena ini ada sedikit loading. Nah, setelah hasilnya ini muncul, kita lihat apakah benar ada 50 responden. Dan ternyata sini sudah
benar ya, ada 50 responden. Datanya juga sudah benar di inputnya. Nah, data ini itu hasilnya bisa kita melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan persamaan regresi. Yang pertama ini saya akan melakukan uji validitas, yaitu dengan cara ketik analyze, lalu correlate, lalu bifurcate. Setelah itu kita pindahkan dari kolom yang kiri ini ke kolom kanan untuk variabel. Kita blok dari X1 sampai dengan total X1, kita pindahkan ke variabel. Setelah itu jangan lupa klik person on, to style, dan flag signation correlation, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan langkah ulang lagi sampai dengan variabel Y. Lalu akhirnya akan saya kasih lihat tentang hasil yang sudah kita input ini. Sama ini kita kembalikan dulu kolom sebelumnya. Lalu X2.1 sampai dengan total kita blok, pindahkan ke variabel. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini kita masukkan data yang variabel Y. Jangan lupa kita kembalikan dulu. Kita masukkan variabel Y. Lalu klik OK. Setelah itu, saya akan memberitahu hasilnya. Nah, ini dia hasil dari yang telah kita input tadi. Ini hasil outputnya. Ini sudah bisa dinyatakan valid karena sudah ada simbol 2 bintang di sini. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuktikan kevalidan, maka saya akan mencoba untuk membuktikan dengan cara membandingkan R-tabel dan R-hitung. Lalu kita akan masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Sini kita akan bahas teori dasar keputusan uji validitas dulu. Menurut V. Viratna Sujarwani pada bukunya tahun 2014 di halaman 192 mengatakan jika nilai R hitung lebih besar dari L tabel, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Sementara jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal kuesioner dinyatakan tidak valid. Dan menurut Jonathan Sarwono pada bukunya tahun 2015, halaman 249 menyatakan jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar 0,30, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Lalu, yang kedua, sementara jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel 0,30, maka butir soal kuesioner dinyatakan tidak valid. Lalu sini saya akan melakukan pembahasan uji validitas dengan hasil penelitian yang sudah kita dapat tadi. Dalam uji validitas, nilai total correlation disebut juga sebagai nilai hitung. Nilai R tabel product moment ini dicari pada distribusi nilai R pada tabel statistik yang didasarkan nilai DF pada degree of freedom atau derajat kebebasan. Dalam penelitian, rumus DF adalah N dikurang 2. Sesuai contoh kasus dalam penelitian yang saya ambil, maka DF-nya itu 50 dikurang 2, karena total responden saya ada 50, jadi hasilnya 48. Lihat dari distribusi nilai R tabel produk moment untuk N48 pada signifikasi 5%, maka ketemu nilai R tabel sebesar 0,78. Namun, terlebih dahulu saya akan menunjukkan di mana kita mencari R tabel tersebut. Saya akan share screen R tabel yang saya dapat. Nah, untuk R tabelnya ini
DF-nya itu nilai tadi saya adalah 48. Dan kita ambil yang 5% atau 0,05 karena kenapa kita ngambil 5%? Karena 5% ini merupakan standar penelitian. Nah, kita lihat hasilnya yang 48 di 0,05 ini. Itu hasilnya 2,2787. Kita hanya mengambil 3 angka di belakang koma saja, jadinya 0,78. Lalu kita kembali lagi ke pembahasan. Nah, kita pindahkan dulu total X1-nya ini 850, 657, 609, sampai 843. Saya akan membuat tabelnya dulu agar mempermudah dalam kita mengetahui ini valid atau tidaknya. Nah, kesimpulan uji validasi yang kita sudah input tadi, hasil uji validasi variabel kompetensi pada X1 ini dengan pertanyaan ada sebanyak 7, R hitungnya yang tadi itu ada 0,50 sampai 0,843, dan R tabelnya yang 5% tadi menghasilkan 0,278. Jadi ini untuk pertanyaan pertama, R hitungnya 0,850, R tabelnya 0,278, berarti ini R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga dinyatakan valid. Benar, kita lihat semua juga, ternyata di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabel, jadi semuanya dikatakan valid. Nah, berdasarkan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel, maka disimpulkan bahwa semua butir soal untuk variabel kompetensi X1 adalah valid. Maka kita lihat lagi yang lainnya untuk X2 dan variabel Y apakah valid atau tidak. Nah, untuk variabel X2 ini ternyata semuanya juga lebih besar daripada 0,278, jadi X2 pada motivasi kerja ini juga dinyatakan valid. Lalu kita lihat pada variabel Y, di sini ternyata total terhitungnya lebih besar daripada R tabel. Yaitu totalnya ini lebih besar dari 0,278 sehingga variabel Y pada kinerja juga dinyatakan valid. Karena uji coba pada pengujian validitas ini sudah valid, maka kita bisa melanjutkan kepada uji coba yang selanjutnya, yaitu reliabilitas dan juga uji bersamaan regresi. Selanjutnya, kita akan menguji reliabilitas dengan menggunakan data yang masih sama, tapi caranya yang berbeda. Yaitu, pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, lalu reliabilitas analisis. Di sini kita masukkan terlebih dahulu X1.1 sampai dengan X1.7. Tidak usah dimasukkan totalnya. Lalu di sini statistiknya kita pilih descriptive for item, scale, dan scale if item delete. Lalu intern itemnya itu correlation, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan langkah ya seperti tadi untuk variabel yang kedua. Ini kita kembalikan dulu kolom sebelumnya, lalu kita isi X2.1 sampai dengan X2.9 ke kolom items. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan mengisi lagi analyze untuk variabel Y. Baru nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Dan yang ini kita kembalikan dulu ke kolom sebelumnya. Itu sekarang kita masukkan variabel Y1 sampai dengan variabel Y9. Kita pindahkan ke item, lalu kita klik OK.
Lalu di sini saya akan share hasil dari input yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita akan melihat hasil dari reliability, apakah ini reliable atau tidak. Untuk mengetahui ini reliable atau tidak, kita harus paham dulu tentang peran dasar pengambilan keputusan pada uji reliable ini itu bagaimana. Di sini saya punya ini ada dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbridge Alpha. Menurut Wiratna Sujarwani pada bukunya tahun 2014, kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbridge Alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Jadi kita lihat dari hasil uji reliabilitas itu apakah reliable atau tidak. Nah, di sini pada reliabilitas statistik pada variabel X1 ternyata Cronbridge alpha-nya sebesar 0,838, itu berarti artinya lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliable. Lalu selanjutnya pada X2 ini ternyata Cronbridge alpha-nya sebesar 0,840, berarti lebih besar daripada 0,6 sehingga dinyatakan reliable. Lalu pada variabel Y, ini juga dilihat dari reliability statistik bahwa Cronbridge alpha-nya sebesar 0,876, berarti lebih besar daripada 0,6 sehingga dinyatakan reliable. Untuk uji reliabilitas ini semuanya yaitu reliable, sehingga kita akan melanjutkan pada uji persamaan regresi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi. Yang pertama ini kita masuk ke program SPSS lagi, lalu kita pilih variabel Q. Di sini name-nya kita isi dengan X1, lalu X2, dan juga Y. Untuk desimal di sini kita ubah menjadi 0. Dan di label ini kita masukkan tentang S1 saya yaitu kompetensi. Lalu di sini ada motivasi lalu di sini ada kinerja. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Lalu kita akan ambil data dari Excel lagi untuk mengetahui total X1, X2, dan juga variabel Y. Nah, di sini kita akan copy tentang totalnya saja dari variabel 1. Kita ambil dari variabel 1 dulu. Kita copy. Lalu kita masukkan lagi ke data SPSS yang S1 ini. Kita tunggu sampai datanya muncul. Lalu untuk X2-nya juga sama, kita ulangi langkah seperti tadi. Kita copy di bagian total yang X2 ini. Sampai semuanya. Lalu kita copy lagi. Setelah itu kita pindahkan ke SPSS yang di variabel X2. Kita tunggu datanya udah selesai, kita lakukan lagi yang
bagian tinggal yang Y, sama seperti cara awal kita copy melalui Excel tentang total yang bagian variabel Y. Habis itu ini kita isi lagi. Setelah di copy kita isi karena udah datanya udah selesai semua dan juga benar, ini ada 50 responden. Lalu kita masuk ke analyze, kita pilih regresi, lalu linear. Setelah itu untuk kinerja ini kita masukkan ke dividend, dependent, kinerja atau Y-nya. Lalu untuk kompetensi dan motivasi kita masukkan ke independent. Setelah itu kita masuk ke data statistik. Di sini kita pilih estimate, mode fit, dan juga Durbin. Lalu collinearity diagnostic. Lalu kita continue. Setelah itu kita masuk plot. Dan di plot ini untuk variabel Y kita masukkan SRESID. Kita masukkan ke variabel Y. Lalu untuk ZPRED kita masukkan ke X. Lalu kita klik normal probability plot, lalu continue. Setelah itu kita klik save. Di save ini kita pilih menu result yang understand, lalu juga student, lalu kita klik continue. Setelah itu semuanya selesai, kita klik OK. Di sini saya akan munculkan hasil dari yang telah kita analisis tersebut. Di sini kita tunggu hasilnya sampai muncul. Sebelum saya akan menjelaskan persamaan regresi, maka kita akan melihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya, yaitu ada dua. Ciri-cirinya yaitu apabila signifikasinya kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid atau berpengaruh. Sebaliknya, apabila signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid atau tidak pengaruh. Maka kita kembali lagi ke data yang di SPS, ini apakah berpengaruh atau tidak. Kita lihat pada kolom coefficient. Di sini bagian variabel kesatunya itu kompetensi. Nilai signifikansinya itu sebesar 0,001. Berarti kompetensi ini lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan valid. Jadi kompetensi variabel X1 ini berpengaruh terhadap kinerja. Lalu di sini ada motivasi. Motivasi ini nilai signifikansinya adalah 0,00, berarti ini lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan valid. Berarti artinya motivasi kerja ini berpengaruh terhadap kinerja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model summary ini. Ternyata untuk motivasi kerja variabel X1, X2, dan Y itu R square-nya yaitu sebesar 0,457. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang regresi Natrius residue. Jadi di sini akan saya jelaskan bahwa kita lihat pola ini mengaju ke atas. Ini menggambarkan bahwa setiap variabel saling berhubungan. Lalu untuk dividend atau scatter plot, ini kita melihat dulu ciri-cirinya, apakah dia
berhubungan atau tidak. Ini kita akan masuk ke ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri tidak terjadinya gejala heteroscedastic statistik pada gambar scatter plot. Yang pertama, tidak ada pola yang jelas. Yang kedua, tidak ada titik menjembar di atas dan di bawah angka 0. Lalu tidak ada titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau berkembang melebar kemudian menyempit. Lalu kita lihat di gambar yang ada SPSS ini, apakah dia heteroscedastic atau tidak. Dari gambar yang dilihat, ternyata ini dia tidak memiliki pola yang jelas. Dan juga titiknya tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 saja. Lalu tidak ada yang membentuk suatu pola. Jadi ini dinyatakan tidak terjadi gejala heteroscedastic. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai SPSS pada pengujian uji validitas, reliabilitas, dan persamaan regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.